Namanya materai. Ini warnanya apa, wartawan? Mohon maaf, teman-teman media, warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Oranye kan? Lah, ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan Yang sana 500. sesuai sana 100 juga, Pak. Tapi warnanya hijau. Ini 500 ini. 100, Pak. 100. 100. Ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Ya, materai, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? 7 bulan 5 ya. Kalau kita perhatikan semua tadi desain ini adalah sama teman-teman. Mulai dari 50 sen sampai dengan Rp100 warna orange. Nah, kalau kita perhatikan warna desainnya ini mirip dengan yang ada di ijazah baru di Magno yang ditampilkan di sidang 13 yang sidang Citizen Lawsuit pada 13 Januari tahun 2020. Pertama adalah materai. Materai kalau di sini kan merah nih. Kemudian nilai materainya di situ berapa? 100. Jawa Yang saudara lihat di situ berapa materai tadi merah nilai materainya? Rp500 dan materai hijau Rp100 pada ijazah Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini pembahasan kita sedikit lebih teknis dan membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian. Disclaimer, video ini dibuat untuk sumber edukasi, bukan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Video ini juga dibuat untuk menjawab pertanyaan publik di kolom komentar channel ini, yang sudah lama saya janjikan untuk menjawabnya. Kali ini membahas tentang materai merah Rp500 dan materai hijau Rp100 yang ditempel pada ijazah UGM Fakultas Kehutanan yang diterbitkan tahun 1985. Belakangan ini kita disuguhkan perdebatan media sosial tentang ijazah Bapak Joko Presiden ke-7 RI yang dituding palsu dikarenakan bermeterai hijau Rp100. Perdebatan ini bermula dari klaim penuding ijazah palsu menarasikan bahwa ijazah asli UGM lulusan tahun 1985 seharusnya bermeterai merah Rp500 lulus 7 Mei 1985, bukan meterai hijau Rp100 yang lulus 5 November 1985. Mereka juga mengklaim bahwa tidak ada wisuda UGM November 1985. Klaim ini memicu kegaduhan media sosial, ditambah lagi muncul pernyataan Ibu Profesor yang mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, meterai ijazah seharusnya berwarna ungu, bukan hijau. Penjelasan terkait warna ungu dan hijau sudah terjawab pada video saya sebelumnya, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1962 tentang perubahan tambahan ketentuan penyelenggaraan aturan bea meterai 1921, bukan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Nah, teman-teman, untuk mengetahui nilai dan warna meterai yang seharusnya ditempel pada ijazah UGM Fakultas Kehutanan 1985 yang tidak mungkin bisa dipalsukan dan dimanipulasi dengan teknologi modern saat ini. Bahkan mereka yang mengaku peneliti ijazah Pak Jokowi melewati hal ini, meskipun mereka mengaku memakai mata peneliti dan kacamata peneliti, bahkan sekelas Ibu Profesor melewati hal ini. Sebab yang dipakai dalam melakukan penelitian bukan mata peneliti yang dipublikasi atau dipublis di media sosial dan gelar tinggi yang tak terbatas, namun dipakai adalah validitas dan rehabilitasi ilmiah, ketelitian, keterbukaan. Oleh sebab itu, like dan subscribe video ini agar saya mampu menjelaskan perdebatan meterai ini dengan benar dan adil. Teman-teman, di sini saya menjelaskan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan fakta persidangan sidang Citizen Lawsuit 13 Januari 2026 memakai data digital. Pertama, pendekatan historis.
Jadi teman-teman, secara historis BM Metrai di Indonesia itu mulai berlaku di tahun 1921 dan dirubah nantinya teman-teman di 1985. Jadi kita fokusnya di 1921 sampai 1985. Jadi teman-teman, pertama sekali itu di era kolonial, yaitu Jaeger Verordening. Itu apanya ya, desainnya teman-teman. Itu adalah peletakan pertama sekali, peletakan dasar berlakunya BM Metrai di Indonesia. Jadi itu artinya induk dari aturan Metrai yang berlaku di Indonesia di masa kolonial Belanda, teman-teman. Nah, ini ada beberapa periode, teman-teman. Ada di awal kemerdekaan, masa transisi fisik, era kedaulatan nasionalis, era inflasi, penguatan, stabilitas, modernisasi, dan penyederhanaan. Sampai nantinya teman-teman diganti pada tahun 1985 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13. Tetapi dengan catatan itu berlaku di 1 Januari 1986, teman-teman. Artinya teman-teman, secara keseluruhan dari tahun 1921 sampai 1985 yang berlaku itu adalah Bea Metrai 1921. Jadi kurang lebih teman-teman ini berlaku 64 tahun, teman-teman. Jadi sampai nanti ada beberapa kali perubahan penyempurnaan undang-undangnya. Yang mana ini dia. Secara terperinci teman-teman, kita lihat di sini. Daftar peraturan penyempurnaan Bea Metrai 1921 sampai 1985. Jadi di tahun 1921 itu peletakan dasar hukum. 1946 penyesuaian administrasi. 1947 perubahan pasal mengenai pembebasan Metrai bagi instansi pemerintah RI. 1948 itu penempatan bentuk warna harga nominal Metrai tempel cetakan pemerintahan RI. Itu ada lagi di 1948 itu penyesuaian tarif ya, penyesuaian tarif Bea Metrai untuk dokumen perdagangan dan perdata. 1949 perluasan objek pajak. 1952 pengesahan Perpu. 1956 nasionalisasi hukum ya. 1959 penyesuaian tarif akibat kebijakan. 1962 penegasan Metrai pada dokumen kredit bank, itu penyempurnaan cara pelunasan, akan dibaca lagi nanti teman-teman. 1965 kenaikan tarif drastis mengimbangi kondisi ekonomi atau hiperinflasi. 1969 pengesahan Perpu ya, memberi wewenang tarif kepada Menkeu. 1970 teman-teman pengaturan teknis Bea Metrai memfasilitasi kegiatan ekspor impor. 1984 itu keputusan Menteri Keuangan penyesuaian tarif terakhir sebelum reformasi. Jadi ini teman-teman perubahan terakhirnya sampai nanti dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, yaitu pencabutan yang menyatakan aturan 1921 dan semua undang-undang di atas tidak berlaku dan berlakunya 1 Januari 1986, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di tahun 1984 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, ada 2 Metrai yang berlaku, teman-teman. Berdasarkan pasal ini, itu di pasal 1. Saya tidak baca dari atas, teman-teman. Ini intinya, Rp100 dan Rp500 ya. Rp100 dan Rp500. Jadi artinya di tahun 1985 yang berlaku itu Metrai 100 dan 500 ya. Dan undang-undang ini teman-teman, undang-undang keputusan menteri ini ya, KMK nomor 1252 KMK 04 1984 itu berlakunya di Maret 1985, teman-teman ya, 1985. Jadi teman-teman, itulah perubahan peraturan atau penyempurnaan peraturan Bea Metrai di Indonesia sampai nanti muncul yang 85. Dan perlu tahu teman-teman bahwasanya aturan Bea Metrai yang sekarang itu berlakunya yang masih dipakai itu yang tahun 1985, meski masih banyak perubahan dari 1985 sampai sekarang. Jadi, teman-teman. Seterusnya teman-teman, itu data fisik dan nominal Metrai. Jadi ini teman-teman, nominal Metrai yang berlaku di Indonesia per era periode Hindia Belanda, produk Jepang, awal merdeka, RIS, inflasi, deflasi, order baru, sampai pra-reformasi Metrai.
ya teman-teman ya. Ada yang mulai dari 1,5 sen ini, ada 5 sen sampai yang tertinggi sampai di tahun 1985 itu yang tertinggi adalah 500. Jadi itu tarif meterainya. Jadi fokusnya di sini teman-teman. Ya, tarif meterai yang berlaku pada era tertentu. Lalu desainnya ini, desainnya meterai Belanda ini. Di sini meterai burung Garuda. Jadi burung Garuda itu muncul pertama sekali di tahun 1950. Ya, pertama sekali teman-teman. Lalu di tahun 1966 itu ada Garuda pola geometris teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman inilah yang saya maksud tadi, bahwasanya warna, kalau kita berpatokan pada warna, maka bisa saja warna itu beragam teman-teman. Tapi kalau desain ini tidak akan berubah teman-teman. Kita perhatikan. Kita lanjut di sini. Nah, ini dia warna meterai cerkasnya. Itu ada merah tua, hijau, biru, merah semuanya, kuning, orange, biru, merah. Ya. Ini ada hijau, biru muda, hijau tua, ungu, biru, merah. Jadi teman-teman, inilah warna-warna meterai yang pernah ada dari tahun 1921 sampai 1985 teman-teman. Inilah warna-warna meterainya. Dan harganya ini, nominalnya ini, satuan mata uangnya ini teman-teman. Ya. Tiap era ada. Jadi silakan dilihat teman-teman. Nah, kita fokus di tahun 1985. Ya. Karena perdebatan meterai ini muncul karena dijajah Pak Jokowi. Ada di 3 di sini warna yang berlaku, yaitu ungu, biru, dan merah. Pertanyaannya, di mana warna hijaunya? Sedangkan yang muncul juga di sidang STJ Lawson itu warna orange. Jadi bagaimana? Artinya ada sesuatu yang salah? Tidak. Karena saya bilang tadi, kalau kita berpatokan pada warna, maka tidak akan ketemu nanti. Tapi kita bicara dengan fakta, bahwasanya angka 100 itu ada. Dan kalau kita lihat tadi, undang-undang yang undang-undang terakhir, yang keputusan, yang peraturan dari menteri, itu yang berlaku adalah 100 dan 500. Nah, teman-teman, kita lihat dari desainnya teman-teman. Saya tarik kita desainnya. Jadi di tahun pertama sekali, di tahun 21, itu ada profil Ratu Wilhelmina atau angka nominal dengan hiasan sulur. Di berikutnya ada desainnya sederhana, teks Republik Indonesia. Terus di tahun 50 sampai 60 lambang burung Garuda pertama kali muncul. Nah, ini juga di tahun 1960 sampai 1965 itu Garuda dalam lingkaran. Di Orde Baru awal ya, Orde Baru awal 1996 sampai 1975 itu ada Garuda dengan latar pola geometris atau guilos. Guilos ini artinya teman-teman halus, ya, halus dia, pola Garudanya. Nah, baru nanti di tahun 85 muncullah meterai yang desainnya lebih modern, cetakannya lebih tajam, angka nominalnya sangat dominan. Jadi patokan kita di sini. Ya, meski nanti teman-teman ini kedua di era ini ada yang masih berlaku. Jadi era sebelumnya itu masih berlaku nanti di tahun 1985. Jadi kita lihat teman-teman mulai dari ini dia. Meterai tempel tua 50 sen teman-teman ya. Ini tak berlakunya di tahun 1953 sampai 1959. Tapi tidak tertutup kemungkinan masih berlaku di tahun 60-an. Kenapa? Karena jika masih ada stoknya. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti hanya di tahun ini berlaku. Jadi ini juga teman-teman, ini meterai tempel ya, sama. Ini penyempurnaan dari 50 sen ke 50 sen tapi berbeda warna teman-teman. Tapi tahunnya masa berlakunya berbeda. Masa berlaku bukan berarti ini langsung hanya berlaku di sini, bisa saja berlaku di tahun 71-72. Ya teman-teman ya. Tapi dipastikan cetakannya itu cetak dia teman-teman 1960 sampai 1970 teman-teman. Jadi seperti itu.
Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman adalah desainnya ini. Nah, desainnya ini teman-teman, ada ini gambar ini. Ini gambar ratu teman-teman ya, yang Starlink. Ya. Jadi desainnya sama teman-teman. Desainnya ini sama, tapi warnanya yang beda. Kita perhatikan nominalnya. Nominalnya ini ada di dalam kotak. Ya, dalam kotak. Demikian juga yang ini. Nah, burung garudanya sedikit besar dia, tapi halus. Halus. Ya, burung garudanya halus. Demikian juga di selanjutnya ada angka Rp1. Burung garudanya mulai muncul. Ya. Desainnya masih tetap sama. Desainnya masih tetap sama. Nah, kita perhatikan ini. Ini dia. Burung garudanya ini ada di dalam. Ada di dalam sini. Dan sedikit lebih besar. Ini. Kita perhatikan garis ini. Yang putih ini, teman-teman. Ini putih dia. Dalam inilah ada burung garuda. Jadi sama semua teman-teman. Mulai dari awal tadi, ini sama dia. Dan juga sama. Hanya yang membedakan adalah angka nilai meterainya. Dan warnanya teman-teman. Demikian juga yang Rp5 teman-teman. Sama semuanya. Semuanya sama. Di angka Rp10 sama. Ya, sama. Hanya warna yang berbeda dan nilai yang berbeda. Desainnya sama. Rp25 juga sama. Ya. Rp50 juga sama. Nah, ini dia, ada Rp50 warna merah. Ya. Rp50 warna merah, desainnya sama teman-teman. Ya, ada gambar ratu di sini dan ada gambar yang agak rumit di sini belakangnya. Lalu dimeterai Rp100. Ya. Rp100 warna orange. Nah, ini juga sama teman-teman ya. Sama semuanya di yang luar ini adalah namanya garis halus tadi yang saling ditumpuk-tumpuk. Kenapa dibuat seperti ini teman-teman? Supaya tidak memudahkan pemalsuan pada saat itu. Jadi menurut saya teman-teman, ini adalah sebuah cetakan yang nilainya aja yang dibedakan teman-teman, tetapi cetakannya masih tetap sama. Lalu warnanya berbeda. Karena memang pada zaman itu teknologinya hanya seperti itu teman-teman. Kalau saya tebak teman-teman, ini adalah cetakan adalah hand press. Ya, hand press cara mencetak seperti ini. Jadi hanya dibedakan warnanya saja teman-teman. Sehingga lihatlah warnanya semuanya sama. Ya, hanya ada warna putih, lalu satu lagi warnanya yang punya sama semua teman-teman. Sama semua warna ini. Nah, di tahun 80 teman-teman ada perubahan desainnya. Nah, ini desainnya berubah teman-teman. Dari yang tadinya burung garudanya agak besar dia, sekarang di sini sekarang kecil ya teman-teman. Dari yang nilai nominalnya kurang kentara, kecil di sini menjadi besar. Lalu di luarnya juga dari yang ada ratu di sini, sekarang di sini tidak ada. Nah, apalagi di nominal 500 jauh berbeda teman-teman, dari 100 dengan 500. Jadi angka meterai tempel Rp100 warna orange itu disempurnakan dengan meterai tempel hijau Rp100 yang dicetaknya pada tahun 1981 sampai 1985. Dan berlakunya juga seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Itu ada meterai yang 500 warna hijau, tapi ini berlakunya tahun 1986, dicetaknya juga seperti itu sampai tahun 90. Jadi meterai 500 itu ada 3 kali pencetakan teman-teman. Ada di tahun 1981 sampai 1985, ada yang di 86, ada yang di 91. Perhatikan desainnya teman-teman. Ya, perhatikan desainnya. Nah, ini desainnya. Hanya inilah meterai yang saya temukan yang pernah dicetak di Indonesia yang angkanya 500. Kenapa saya jelaskan teman-teman? Karena inilah perdebatan yang diklaim selama ini oleh Dr. Tifa yang menuding Caca Pak Jokowi adalah palsu. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Kalau kita perhatikan semua tadi desain ini adalah sama teman-teman.
mulai dari 50 sen sampai dengan 100 rupiah warna orange. Nah, kalau kita perhatikan warna desainnya ini mirip dengan yang ada di ijazah Pak Rudi Matno yang ditampilkan di sidang 13, yang sidang Citizen Lawsuit pada 13 Januari tahun 2020. Jadi itu teman-teman. Jadi kita perhatikan desainnya. Ya, silakan teman-teman nanti pause videonya dan perhatikan desain meterainya. Yang kita perhatikan adalah desainnya. Jadi saya tebak ini adalah nilainya 100, bukan 100. Dan memang mungkin adalah 100. Yang dijajah 7 Mei 1985. Kemudian teman-teman kalau kita perhatikan secara ini sama sekali. Ini sama teman-teman ya. Jadi tidak sama dia dengan angka yang 500. Tidak sama. Samanya kemana? Ke angka 100. Jadi klaim Dr. Kiva itu yang menyatakan ini adalah 500, saya rasa salah. Yang benar adalah angka 100. Teman-teman, kalau kita perhatikan desainnya. Jadi saya singkat saja teman-teman, silakan nanti dilihat. Kemudian kita lihat, ini di ijazah Pak Jokowi angka meterai hijau nilainya 100. Inilah yang diperdebatkan selama ini. Karena klaimnya bahwasanya ijazah Pak Bambang ini nilainya 500. Tapi kalau kita perhatikan desainnya ini bukan 500. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, muncul pertanyaan teman-teman. Saya singkat saja, silakan nanti pelankan videonya, di pause kalau memang ada yang kurang jelas dari penyampaian saya. Apakah ijazah Bambang Rudi Marto yang ditampilkan di CLS adalah asli atau palsu? Jadi jawabannya teman-teman 1, tidak palsu. Alasannya karena memang Bambang Rudi Marto angkatan 79 dan lulus 7 Mei 1985 memakai meterai 100 orange. Itu sudah tepat jika dilihat dari masa berlaku meterai dan merujuk pada peraturan BEM Meterai 1921 dan penyempurnaan peraturan terakhir KMK nomor 1252 KMK titik 04 1984 sebelum peraturan BEM Meterai 1921 dicabut dengan berlakunya Undang-Undang nomor tahun 1985 pada 1 Januari 1986 teman-teman. Jadi di ijazah Pak Rudi itu kalau kita lihat secara memakai undang-undang ini itu sudah benar teman-teman. Karena ijazah Pak Rudi itu diterbitkan 7 Mei sedangkan ini berlakunya di Maret 1985. Jadi seperti itu teman-teman. Yang kedua, tidak asli. Kenapa saya bilang tidak asli teman-teman? Karena satu, ini hanya teman-teman, bukan saya bilang tidak asli, tapi hanya dugaan saja. Tapi saya yakin itu adalah asli teman-teman. Alasannya belum diuji secara forensik dan belum divalidasi dan diverifikasi oleh UGM sebagai pemegang hak absolut menyatakan ijazah itu asli. Secara administrasi teman-teman seharusnya yang menyatakan asli tidaknya itu sebuah ijazah adalah penerbit. Siapa yang menerbitkan? Itu UGM teman-teman. Tapi besar keyakinan saya bahwasanya ijazah Pak Rudi Marto adalah asli teman-teman. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Apakah ijazah Jokowi palsu karena tidak sama warna meterainya dengan Bambang Rudi Marto? Jawabannya tidak palsu. Alasannya 1. Jokowi tidak seangkatan dengan Bambang Rudi Marto. Jokowi angkatan 80, lulus 5 November 1985. Sedangkan Rudi Marto angkatan 79 dan lulus 7 Mei 1985. Jadi tidak mungkin ya itu disandingkan. Ijazah yang angkatan 79 disandingkan dengan ijazah yang angkatan 80. Itu tidak mungkin disandingkan. Yang kedua, ijazah Jokowi sudah diuji secara forensik sedangkan ijazah Rudi Marto tidak. Ya. Yang ketiga, ijazah Jokowi telah dinyatakan asli oleh UGM sebagai penerbit ijazah. Jadi secara hukum administrasi itu sah teman-teman. Jadi UGM sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jadi secara administrasi itu adalah sah.
secara hukum. Kemudian teman-teman muncul pertanyaan kembali, mengapa ijazah Rudi Manu ditempel meterai 100 orange, sedangkan ijazah Jokowi meterai 100 hijau? Dalam hal ini UGM melanggar administrasi. Jawabannya tidak. Jadi UGM itu tidak melanggar. UGM tidak melanggar administrasi karena kedua ijazah tersebut sah secara administrasi. Ijazah Rudi Manu ditempel meterai 100 orange karena angkatan 79, dan ijazah Jokowi ditempel warna hijau karena Jokowi angkatan 80. Sehingga UGM memilih menempel meterai sesuai tahun dicetaknya meterai. Ya, kan seperti itu teman-teman ya. Karena kita ketahui tadi ijazah meterai orange itu dicetaknya dari tahun 1976 sampai 1980. Ya. Yang kedua, meterai 100 orange dicetak 1976 sampai 1980. Dan pemakaiannya seharusnya 1976 sampai 1980. Kenapa masih dipakai? Masih dipakainya karena di tahun 1985, mengingat adanya ketersediaan stok meterai lama dan merujuk pada peraturan Menteri Keuangan KMK sekian-sekian, sedangkan meterai ijazah Jokowi, meterai 100 warna hijau itu disebabkan karena stok meterai orange telah habis, dan meterai 100 hijau adalah penyempurnaan meterai 100 rupiah orange. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya kenapa berbeda nilai warnanya? Karena lebih dulu itu ijazah Pak Dumakno itu terbit dan dia angkatan 79, dan yang cocok meterainya adalah meterai yang dikeluarkan pada tahun 1979. Warna apa? Warna orange teman-teman. Sedangkan Pak Jokowi itu angkatan 80. Dan meterai 100 pada saat itu yang terbaru adalah ijazah meterai hijau nominal 100 rupiah. Kemudian muncul pertanyaan teman-teman, mengapa ijazah Jokowi tidak memakai meterai 500 merah? Jawabannya teman-teman, karena meterai 500 termasuk mahal pada waktu itu dan hanya dipergunakan untuk surat-surat notaris atau surat-surat perjanjian teman-teman ya. Dan logikanya teman-teman, pada tahun itu harga bensin itu teman-teman itu 350 rupiah, sedangkan meterai 500 itu sudah lebih dari 500. Artinya tidak mungkinlah sebuah ijazah ditempel meterai 500 ya, sedangkan masih ada meterai yang masih berlaku dan masih baru ya, masih baru pencetakannya, dan secara undang-undang itu masih berlaku. Tidak mungkin kita pakai yang paling besar. Kenapa? Karena ini bukan surat perjanjian, ini hanya pelengkap administrasi. Sampai nanti di tahun 1985 itu dicabut undang-undang semuanya teman-teman, di ijazah tidak ditempel lagi meterai. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari saya tentang perdebatan meterai ini secara historis. Nah teman-teman silakan kita lihat secara apa yang terjadi di sidang Setijen Loksud. Dan meski video ini panjang teman-teman silakan disaksikan sampai habis nih teman-teman. Berikut videonya teman-teman. Ya memang untuk masuk kemari pakai KTP Pak ya. Kalau disensor ya kalau dapat KTP nggak bisa. Nah fotokopinya Bapak ada? Fotokopinya ada? Fotokopi aja. Ini Bapak kayak kembalikan ini nanti Bapak nggak bisa suara. Ya. Terus ngomong jadikan fakta. Saksi namanya siapa? Di tengah aja Pak, tengah. Nah biar kalau agak jauh digeser Pak, biar nyaman duduknya Pak, jangan tidak nyaman ya. Terima kasih. Ya. Terus nama saya Muhammad Bujito ya. M-nya di sini M saja ya, M Rujito ya, disingkat ya. M Rujito. SHLMM ya, LLM. Bapak lahir di mana? Tanggal bulan tahun? Saya lahir di Semarang tahun tanggal 29 Maret 1962 ya. Agama? Islam. Pekerjaan? Swasta. Swasta ya.
Alamatnya di sekarang di Bogor, di Cimanggu, Sekitar nomor 5. ini kalau di KTP di alamat Jalan Tumapel ya, Tumapel Blok C3 nomor 5 ya, itu yang di Semarang ya, Di Bogor. itu yang di Bogor ya. Kalau tempat lainnya di Semarang ya, gedung badak, desa gedung badak Tanah Serial Bogor ya. Apa kenal yang namanya Topan Hakim? Tidak. Nah, dengan Bang Sutoto Tidak. tidak kenal ya. Dengan Joko Widodo Tidak. tidak kenal. Kenal nggak? Tidak, tahu aja. Ah, iya tahu ya. Tahu. Siapa? Mantan presiden. Profesor Dr. Opa Emilia MED kenal? Tidak. Tidak kenal ya. Profesor Dr. Weni Udasmoro Tidak. tidak kenal ya. Kalau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tidak. tahu. Tahu. Universitas Gajah Mada Tahu. tahu ya. Ada tanggapan dari tergugat dan para tergugat terhadap saksi ini? Tidak ya, kita sumpah ya. Silakan sumpah. Silakan Bapak berdiri. Ya. Siap. Mas, ini bagusnya kan bawa PM. Nanti biar dia yang buka semuanya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali ya. Pak M. Ruzito ya, tadi sudah disumpah ya, akan memberikan keterangan sebagai saksi ya. Berikan keterangan yang Bapak tahu ya. Yang tahu jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Yang tahunya saja ya. Insya Allah. Boleh ya. Saudara saksi kan ya, dipanggil ke persidangan ini kan sebagai saksi ya, dalam perkara tadi antara siapa dengan siapa. Saya tidak tahu antara Oh, siapa. tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Dengan Topan Gama tidak tahu ya. Tidak tahu. Tentang apa sebagai saksi ini yang dipanggil kemarin, tentang persoalan apa sih? Persoalannya kan pasti secara garis besarnya tahu ya kan, tentang persoalan apa? Saya tidak mengetahui sendiri, saya mengetahui dari media Nah, tentang yang saya tahu gugatan dari penggugat terhadap mantan Presiden Jokowi dan kawan-kawan terkait dengan, kalau tidak salah ini ya, soal ijazah tergugat ketika diberitakan bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Itu saya dengar dari media. ya. Jadi soal ijazah palsu ya. Iya. Ijazah palsunya siapa ini? Mantan Presiden Diduga. Jokowi. Mantan Presiden. Itu yang saya dengar dari media. Ya. Saya tidak tahu sendiri apakah itu palsu atau tidak. Jadi belum tahu palsu atau tidak juga ya, sama ya. Kan yang menggugat ini ada dua orang, Iya. ya, Pak Topan sama Pak Toto tadi, Bang Toto ya, terhadap kegiatan CLS ya, City Law Shoot itu kan, warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Jadi, tahu tentang gugatan tentang CLS Pak? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Terus tadi kan tidak tahu ijazah palsu atau tidak ya kan? Iya. Ya, di media-media seperti itu ya, tidak tahu ya. Jadi ini Pak Topan sama Pak Satoto ini keberatannya di mana? Apakah saksi tahu? Saya tidak tahu, Mas. Keberatannya di mana? Saya
mohon maaf saya sampaikan kepada yang menjadi sakit bahwa yang dipergunakan sebagai bukti yang tadi ditunjukkan ijazah itu ya yang disampaikan oleh penggugat itu adalah ijazah almarhum kakak saya yang menulis. Dan ijazah Almarhum kakak saya ketika beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang saya ketahui beliau sebagai mahasiswa tahun 1979. ijazah kakak saksi ya. Ya. Namanya kakak saksi namanya Bambang Rudiharto. Bambang Rudiharto ya. Rudiharto. Memang saksi kan punya berapa saudara? Ada kami berdua majelis. 2 saudara ya. Ya. 2 saudara. Saya yang paling kecil. Yang kecil. Oh bungsu. Jadi 2 ya. Ya. Yang tadi Bambang Harto. Rudiharto yang pertama. Anak pertama, anak kedua saudara. Betul. Ya. Bapak ibu namanya? Bapak namanya Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Ibu namanya Sri Rahayu binti Hadiwasita. Sri Rahayu ya. Sri Rahayu binti Hadiwasita. Bapaknya lahir di mana bapaknya? Bapak lahir di Sukabumi. Makanya namanya tadi Sukirna. Oh, Sunda. Sukabumi ya. Ibu di Indramayu. Itu orang Jawa Barat ya. Ya. Tinggal di Bogor tadi ya. Ibu dan bapak tinggal di Semarang, terakhir di Semarang. Oh di Semarang. Meninggalnya saya makamkan di Bogor. Oh benar di Bogor ya. Di Bogor di mana? Dimakamkan di apa itu namanya di San Diego Hill. lupa namanya di daerah Cibitung. saya sering lewat situ tapi kok ditanya jadi lupa. Iya kadang-kadang begitu kalau sekarang lupa. Saya sering lewat situ mas. Jalan besar sebelah kiri. Sebelah kiri Ya, kelihatan itu Pak. Lupa. di daerah Kebun Pedes lah jelas. Oh, Kebun Pedes ya. Daerah Kebun Pedes. Udah lama meninggal bapaknya. Bapak udah lama meninggal tahun 1990. Ibu kurang lebih tahun 2003 ya, kurang lebih 2003 ya. Nah, sehubungan tadi dengan Bambang Rudiharto kan ya. Bambang Rudiharto ya, Bambang Rudiharto itu. Ijazah kuliah di mana Bambang? Beliau atau almarhum kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kehutanan, UGM ya. Kehutanan. Dan Gadjah Mada. Tahun berapa? Lulus tahun berapa lulus? Lulus tahun 1985. Beliau atau almarhum di wisuda itu kalau tidak salah 18 Mei. Lulusnya tahun 18 Mei tahun 18 Mei tahun 1985. Ya. 85 ya. Wisuda ya Kak. Meninggalnya kapan? Meninggalnya 22 April tahun 2014 di Kuta Di Bali ya. yang dimakamkan di sana. Oh, dimakamkan sana. Semuanya Bekerja di Bali. Kebetulan waktu itu ada keperluan tapi tidak bekerja di sana. Oh, ada keperluan. Pas ada keperluan meninggal di sana. Sakit atau Sakit. Mohon maaf kalau saya bisa. Oh, boleh silakan. Ya, apa? Bukti P berapa Pak? Apa penggugat? P9. Ada surat keterangan meninggal. Surat keterangan meninggal. Nasional. Tidak ada.
Kurang kita Bukti tadi saya tanya, kan mau ditunjukkan. Ya. Bukti P berapa ini yang tadi Bapak? Yang ijazah. Ijazah bukti P berapa? Surat keterangan meninggal. Ya. Kok tidak diambil? Dijadikan bukti. Hanya ijazah. Ya. Yang itu Pak, yang ijazah. Ya. Bapak mau tunjukkan ijazah katanya tadi. Iya. Sini ya. Bapak tunjukin ijazah. Iya. Sini saya maju, nggak apa-apa. Ya. Bapak maju, ya. Namanya Bambang Rupiarto. Bambang Rupiarto ya. Betul. Nomor apanya Pak? Nomor apa nih? Nggak tahu sih. Betul ya. Nomor ijazah. Ini Pak fotonya. Foto Bambang ya. 7 bulan 5 ya. Ya. Sini Bapak. Nah, sini aja masih ya Bapak. Sini aja. Kamu tunjukkan ini P9 ya. Tunjukkan, tampilkan ijazah ya. Tanggal lahir 3 bulan 4 1959 ya. Itu. Nah, Saya punya KTP. ini KTP-nya masih almarhum ya. Ya. Pak, kita nggak minta itu ya kemarin ya. Kalau ada saksi-saksi yang lain atau ahli, saksi dikeluarkan aja Pak. Ada saksi yang lain jangan masuk ke dalam ya. Ya. Kalau ada Pak, di dalam. Di dalam. ini ya Pak. Bapak menjelaskan ini? Ya. Silakan jelaskan. Jadi majelis Ya. mohon izin untuk menjelaskan. Ya. Jadi kenapa ijazah ini bisa keluar? Jadi waktu itu sudah ada di media itu soal masalah ijazah dari mantan Presiden Jokowi itu kan sudah dipermasalahkan di media, dan kalau tidak salah Bapak duduk kan. Bapak tasnya udah Nah, silakan dari situ aja Kak. Silakan. jadi kenapa ijazah almarhum kakak saya almarhum Bambang Rupiarto itu bisa keluar dan dijadikan sebagai bukti oleh pihak penggugat itu, kalau tidak salah ingat, bersamaan dengan ribut-ribut soal ijazah. Pak, nggak boleh keluar. Kayak naik bis Bapak kalau mobil jalan keluar mati. Izin dulu. Nah, bisa begitu. Kalau mau izin gini ya, nggak bisa. Ya ada, silakan sampaikan. Ini kan kasihan juga Pak. Ya, maaf majelis tadi atas perintah majelis kalau ada saksi di luar lah itu kami melaksanakan perintah majelis. Ya, nanti lain kali ya Pak. Ya. Kalau mau keluar Ya. boleh nggak? Ya. Nanti kalau saksinya kasihan ya kan, ya nggak didengarkan kan itu kan ya. Kita mendengarkan semua saksinya ya, apa yang ada di sidang ini ya. Lanjut Bapak. Ya. Ya, waktu itu saya lihat di media ribut-ribut soal Nanti kita ijazah yang dibongkar langsung dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu pun saya lihat di media, dan waktu itu ada postingan dari, kalau tidak salah ya, dari salah seorang kader PSI namanya Dian Sandi yang memposting, kalau tidak salah ingat itu beliau memposting ini ijazah asli. Nah, dari situ saya tergerak, saya ingat apakah almarhum itu sebagai mahasiswa UGM juga lulus. Saya mulai bongkar arsip. Yang diposting itu yang ini? Bukan. Oh, bukan. Ijazahnya Presiden mantan Presiden Jokowi. Oh, bukan ya. Oleh Dian Sandi, Oh, Dian tidak Sandi. salah seperti itu. Aha. Nah, saya kemudian tergerak. Apakah betul kakak saya itu lulus dari Fakultas Kehutanan? Maka saya carilah, saya bongkar arsip, ketemulah ini ijazah ini. Dan ijazah ini kemudian ya menurut saya ini asli. Kenapa? Karena saya tahu beliau itu sekolah dan butuh buku majelis. Karena tinggal satu rumah dengan saya. Saya tahu beliau itu belajarnya seperti apa. Saya tahu almarhum itu, dan mohon maaf majelis supaya tidak dituduh macam-macam, apakah benar Menempuh. kakak saya ini almarhum setelah mengikuti proses yang berkesinambungan. Saya kebetulan bawa semua ijazah beliau, mulai dari
SD, SMP hingga SMA. SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA, dan yang terakhir adalah ijazah S1 fakultas kedokteran. Dok, apa gelarnya apa waktu itu? Insinyur. Insinyur ya? Ya, waktu itu insinyur dan saya ingat beliau adalah insinyur. Iya. Nah, setelah itu saya posting ini di sosial media di kawan-kawan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Posting di grup alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. grup alumni ya? Iya. Alumni. Saya posting Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. UII berarti ya? Iya. Di Jogja ini? Di Jogja. Saya posting dan kemudian dari situlah kemudian terjadilah perdebatan apakah ini ijazah asli atau tidak. Nah, yang saya ketahui majelis, saya yakini bahwa ini adalah ijazah asli. Yang punya saya. Bambang ya? Ya, punya almarhum Budi Harto ya? Ya, ini adalah saya yakini, insya Allah ini adalah ijazah asli. Karena saya tahu proses ketika beliau belajar, yang tadi saya tunjukkan, mulai dari SD, SMA hingga perguruan tinggi. Beliau adalah buku-buku. Dan kemudian juga saya juga menemukan daftar nilai program atau yudisium. Ini asli majelis, ya. Ini asli. Kemudian juga saya menemukan Panca Prasetya alumni Universitas Indonesia. Ikrar ya? Ikrar ya? Alumni. Ikrar. Ini kalau tidak salah ingat diberikan ketika bersamaan dengan wisuda tanggal 18 Mei 1985. Di sini jelas mata kuliah apa saja yang diikuti oleh almarhum saya baca, dan ini ada 161 SKS majelis. 161 SKS. 161 SKS. Antara lain KKN juga dihitung sebagai SKS. Hubungannya dengan yang ijazah Jokowi? Dan saya tidak tahu apakah ijazah Jokowi ini berkaitan dengan ijazah ini, saya tidak tahu. Saya hanya tidak tahu ya, mencoba menjelaskan tidak tahu ya. Ijazah yang punya kakaknya ya, oleh Bambang Budi Harto tadi ya. Saya alihkan ya pertanyaan ke anggota, silakan. Baik, terima kasih. Pak, Pak. Jadi saudara katakan saudara kakak dari Bambang, saya adiknya. Kemudian saudara katakan bahwa dulu kuliah sama-sama di Jogja gitu. Kuliah sama-sama, beliau di Fakultas Kehutanan, saya di Fakultas Hukum, dan kita satu rumah. Memang pada waktu itu rumah sendiri atau kos di sana? Ngontrak. Ya, di Percangsan. Kemudian saudara juga tahu siapa teman-teman dari Pak almarhum Bambang Budi Harto? Saya tidak tahu persis karena beliau itu terus terang jarang bersosialisasi. Ya mungkin ada temannya, tapi saya tidak terlalu memberikan perhatian karena saya juga kuliah kan. Saya punya kesibukan sendiri, beliau punya kesibukan sendiri. Tapi yang jelas beliau itu kutu buku. Tadi kemudian Pak Bambang telah meninggal ya? Betul. Kemudian siapa yang menyimpan dokumen-dokumen itu? Saya adalah ahli waris satu-satunya. Dan ini ada putusan atau penetapan Pengadilan Agama Bogor yang menetapkan bahwa saya adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum. Dan yang menyimpan dokumen ini adalah saya. Saudara. Mohon maaf, berkeluarga juga Pak Bambang ini? Tidak. Jadi saudara yang menyimpan dokumen-dokumen. Betul. Selama ini juga sebelum ada tadi sudah katakan ada permasalahan tentang jasa itu, ini juga tidak diutik-utik. Saya nggak tahu. Saya masukkan saya taruh di sembarang tempat aja, kalau tidak salah ini saya taruh di lantai 2.
di rak-rak buku saya gitu, di rak buku saya. Begitu setelah ada kejadian ini, saya harus simpan karena ini sangat bermanfaat sekali. Saat ini maupun yang akan datang, saya simpan di lemari besi. Jadi setelah ada persoalan itu baru saya simpan. Baru sudah cari? Saya cari setelah adanya ribut-ribut ini, terutama ketika ada yang tadi saya sampaikan, ketika salah satu kader PSI mengupload ijazah Pak Jokowi, itu tergerak di saya. Jangan-jangan abangku itu benar nggak sekolah dan lulus, maka saya carilah itu dokumen. Pada waktu itu saudara kan nanti masih apakah benar lulus atau tidak itu ya awalnya begitu ya. Tapi waktu dulu itu memang juga ada wisuda dan sebagainya. Saya tidak tahu, saya tidak mengikuti apakah beliau wisuda atau tidak, saya tidak. Karena tahun 85 itu juga saya kan sedang kuliah ya, sedang persiapan mungkin ujian semester atau seperti apa. Silakan. Baik Pak, kami lanjutkan ya, saya lanjutkan. Itu dokumen ijazahnya atas nama Bapak Bambang Rudi Harto ditemukan di mana tadi Bapak? Jadi pertama ya, ketika ini diketemukan, itu disimpan di safety deposit box di Bank Mandiri. Kemudian ada salah seorang pembantu beliau yang menginformasikan bahwa beliau meninggalkan kunci safety deposit box di Bank Mandiri di Cakung. Nah, saya kan tidak bisa membuka itu kalau saya ini siapa, hubungan dengan beliau itu siapa gitu. Maka saya buatlah penetapan ahli waris. Nah, kemudian setelah membuat penetapan ahli waris, saya buka safety deposit box itu, tapi saya nggak terlalu perhatian dengan ini ya, dengan UGM ini, karena ada banyak Al-Quran, kemudian ada uang, ada tabungan. Nah, saya fokus saja terus terang pada uang itu waktu itu. Saya nggak terlalu fokus perhatian kepada ini saya taruh aja di rak buku di ruang atas di rumah saya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak pertama kali melihat kapan itu terakhir? Ketika itu rame-rame soal Dian Sandi posting, kalau tidak salah ya, saya ingat Dian Sandi posting inilah ijazah asli Bapak Joko Widodo. Dan dari situ saya tergerak untuk mencari benar nggak kakak saya ini lulusan Fakultas Kehutanan. Terus apakah juga Bapak juga membandingkan, apakah pernah juga ada perbandingan yang lain ijazah-ijazah dengan ijazah pada waktu itu, ijazahnya Bapak Bambang selain dengan Pak Jokowi sama yang diposting sama Budian itu? Ya, saya tidak mempunyai kemampuan untuk membandingkan karena saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas bahwa ijazah ini asli, karena yang saya lihat ini kalau di center majelis ini keluar hologramnya. Sini. Saya ketahui ini majelis. Ya. Oh iya ya. Hologramnya. Kecil-kecil ya. Ini hologramnya ini. Oh iya ya. Pernah tunjuk. Hologramnya Pak. Ada. Bulat ya? Ya. Saya ketahui sebagai salah satu indikasi bahwa ini asli dari informasi bahwa ada hologram kembali ijazahnya. Baik, saya lanjutkan Bapak ya. Jadi itu memang kakak saudara memang benar-benar kuliah sampai menyelesaikan strata 1 ya. Kalau alhamdulillah. Ya, kalau Bapak kan juga kuliah kurang lebih di angkatan yang tidak jauh berbeda. Saya tahun 80, kakaknya tahun 79. Kalau zaman seperti Bapak dulu, apakah memang ada istilahnya untuk sekian itu mendapatkan ijazah setara D3, kemudian untuk selanjutnya bisa menempuh ke strata 1 zaman Bapak? Kalau di
saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saya punya gelar BCHK juga, sarjana muda hukum. Kalau di Fakultas Kehutanan saya tidak tahu. Tapi kalau zaman Bapak di alma mater Bapak menempuh BCHK dulu ya, baru kemudian lanjut ke S1-nya ya. Jadi kalau untuk BCHK itu disetarakan dengan D3 atau bagaimana itu Pak? Saya kurang paham itu Pak. Kurang paham ya. Yang jelas saya ada titel itu BCHK. Jadi ada 2 titel kalau dulu Pak ya? Kalau dulu Pak. Ya. Ya. Kami beri kesempatan kepada penggugat ya, silahkan. Terima kasih. Majelisnya 3 orang Pak ya. Cuma 3 aja. Iya, kami bertiga. Oke, kalau yang belakang bertanya ke Bapak aja. Karena kami 3, ini juga 3. Ya, supaya waktunya efisien. Silakan. Oke, baik. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul. Oke. Betul, Pak. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa? Tadi sudah melihat antara lain hologram ya. Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya. Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan, biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Jelas. Ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi. Enggak jadikan bukti P1 itu. P1 itu Jadi bukti P1 itu KTP. P1 KTP Pak. ya, ijazah Berapa di daftar bukti aja daftar bukti bukan ijazah ini ijazahnya bukan ijazah dari yang dimuat Dian Sandi. Daftar buktimu mana daftar buktimu? P7 ya. P7. Dian Sandi itu Makanya saya kurangi P7 ya, silakan. P7 silakan. Ya. ya. Unggahan Dian Sandi P7 ya, majelis. Ya, silakan. Pertanyaannya silakan. Ada nggak? Ada sudah? ada di ya. Di teman. Sudah ada. Ada di depan. Jadi jadikan tadi. Sini enak Ya, yang jadikan tadi. Coba jadikan tadi. Ini Pak, langsung aja di situ ada, di situ ada. Nah, sini dia. Silakan maju bapaknya. Nah, biar melihat juga. Silakan maju. Saudara melihat ini ya, saudara saksi. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang saudara punyanya kakaknya saksi ini? Ya. Yang pertama, ini yang penglihatan saya ya, sebagai orang awam. Pertama adalah materai. Materai kalau di sini kan merah nih. Apakah tahunnya sama? Tahun lulusnya sama? Tahun lulusnya sama, tahun 1985. Ya. Itu Materainya, apa perbedaan materainya gimana? Warnanya Pak. Warnanya berbeda. Kalau di ijazah yang diposting oleh Dian Sandi ini, ijazah Bapak Joko Widodo hijau, kalau sini merah. Oke, itu perbedaannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, lintasan cap. ya lintasan cap ini melewati foto Pak, kelihatan nih anunya. Terus apa yang sudah lihat? Apa namanya itu? Apa namanya tadi? Ya lintasan cap. Oh, lintasan cap. Kalau di sini saya tidak melihat apakah
capnya itu melintas pada foto Pak yang dikatakan sebagai Pak Jokowi. Saya tidak melihat ada cap yang melintas. Terus yang saudara lihat ini tadi kan? Ya, kalau di sini jelas ada hologram yang tadi mungkin majelis bisa melihat. Kalau di sini saya tidak melihat, Pak. Tidak melihat. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Kemudian nilai materainya di situ berapa? 100, Pak. 100. Yang saudara lihat di situ berapa tadi nilai materainya? Nggak kelihatan ini, Pak. Bisa. Nilai materainya kecil sekali. Saya mohon izin ya. Kami punya data digital ya, dalam bentuk digital, boleh kami perlihatkan? Baik. Di apa? Oh, di situ ya. Silakan dari kuasa tergugat. Silakan. Maju. Nah, misalkan. Ini lebih besar. Ini ada yang lebih jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. Sama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100, Pak. Kalau yang Sama-sama 100. sama-sama 100. warnanya langsung main Itu 1.500. Ya. Yang ini berapa? 500. Yang itu 100. Ini 100. Ini 100. Kami lanjutkan majelis. Silakan. Ya. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi. Ya? Betul. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu kan? Tergugatnya jadi wali kota kapan nih? Karena 2005. 2005 ya. Karena kakak saya ini kan meninggal 2015 ya. 15 ya, jadi wali kota. Tidak pernah saya ada. tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni. Oh, tidak pernah juga. Pernah mendengar nggak saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah benar? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya. Ya, pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Saya tahu. Nah, pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa, Pak? 2012. 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya, jadi beliau meninggal 2014. tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Oke, baik. Saudara pernah tahu nggak kakak saudara itu dulu kakak yang di mana, pernah tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi angka di sini menunjukkan ada ya, tapi lokasinya tidak pernah tahu ya. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Saudara saksi, pernyataan saudara sangat menarik kaitannya dengan pernah KKN. Saya ingin tunjukkan, tadi saudara mengawali pernyataan dengan mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Saya ingin tunjukkan apakah foto yang dipostingan itu seperti dalam buku alumni. Mohon maaf, majelis. Izin saksi, silakan ke depan. Mohon maaf, apakah ijazah yang diposting Dian Sandi fotonya seperti ini yang saudara lihat?
Ya, saya yakini seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi ini majelis ini kami jadikan bukti ya bahwa saksi mengakui melihat ijazah Presiden ke-7 seperti di dalam Foto ini, foto Pak. ini. Ini ada bukti Ya. apa itu? Ini bukti berapa itu? Muka alumni apa? Muka alumni. P28. Ini kakak saya juga Ya. ada di sini nih, Pak. Sebentar. Silakan maju. Ya, oke. Maju, Pak, silakan. Biar silakan. Jadi ini ada bukti bahwa yang diposting Dian Sandi adalah sama persis dengan yang ada di buku alumni, ya. Begitu, ya, saksi ya. Betul, Pak. Saksikan tegas pernyataannya, clear. Dan sini ada kakak saya juga. Nomor berapa ini? 269, halaman Ini ada 269, jadi buku ini tidak bisa dimanipulasi siapapun. 269. Apakah ini kakak saudara? Iya, ini betul. kakak saudara. Betul, Pak. Ya. Bambang Rudiarto, Ya. Semarang, lahir 17 April Ya. 59. Ya. Kakak saya ini, Pak. Almarhum. Yang ijazah tadi itu sama, yang ijazah. Ya, betulnya ijazah sama ini, saudara. Ijazah Pak Bambang tadi. Oh ya, dicekkan. Mari Bapak. Fotonya. Dengan Bambang Rudiarto dan fotonya di halaman 269 Bapak. Kalau gambar Pak Jokowi di halaman 280. Ya, Pak Jokowi di halaman 280. Kalau Pak Bambang Rudiarto di halaman 269. Oh, ya, silakan. Balikin lagi. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan kepada saksi saudara Muhammad Sito, ya. Tadi saudara mengatakan bahwa selama tinggal di Jogja tinggal satu rumah, tentu tahu kebiasaan kakaknya dan tadi menyampaikan kakaknya itu kutu buku. Terus saudara sempat menyinggung bahwa kakaknya juga, apakah KKN itu ada nilainya, saudara saksi? Saya melihatnya di ini, Pak, di daftar nilai program. Ya. KKN itu ada nilainya, Pak. Ada nilainya ya? Ada nilainya. Beliau mendapatkan nilai C. Nilai C ya? Ya. Nilai KKN-nya C. Lalu saudara kan menyimpan ijazah, juga menyimpan skripsinya apa tidak? Saya tidak menyimpan skripsi. Tidak menyimpan skripsinya ya, tapi menyimpan ijazah, menyimpan transkrip nilai, menyimpan yudisium KKN. Yudisium KKN kan pertama. Jadi satu, iya. Maaf nih, Pak. Maaf, Ya, tolong diperhatikan berapa syarat kelengkapan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, berapa SKS untuk mendapatkan predikat insinyur. Yang saya lihat ya, Pak, ya, berdasarkan data nilai program S1 ini, setelah saya hitung-hitung, ini ada 161 SKS, Pak. 161 SKS. Ya, setelah saya hitung-hitung. Ya. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara saksi. Apakah tadi saudara saksi mengatakan bahwa era saudara sekolah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu ada BCHK, Universitas Islam, mohon maaf, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu ada gelar sarjana muda BCHK. Betul, Pak. Pertanyaan saya, apakah kakak saudara pada saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada juga ada ijazah sarjana muda? Saya tidak menemukan, Pak. Tidak menemukan ijazah sarjana muda dari almarhum. Jadi kalau tadi lihat di buku alumni itu kan ada gambar foto Presiden ke-7, ya, yang tadi saudara lihat. Artinya kalau sama-sama kuliah pada saat itu kakak saudara tidak pernah mendapatkan gelar sarjana muda.
Sepengetahuan saya tidak ada. Ya, sepengetahuan Ya. saudara tidak ada. Lalu proses berikutnya, berapa nilai akademis kakak saudara? Nilai indeks prestasi? Nilai IPK. Nilai IPK, indeks prestasi kumulatif. Kalau menurut yang saya baca di daftar nilai program S1 ini, IP S1 2,78 ya Pak? 2,78. Pertanyaan saya selanjutnya, 2,78 itu ditempuh berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun, atau bagaimana? Kalau melihat kelulusan beliau itu kan masuk tahun 1979. 79. Ini beliau lulus tahun 1985 berdasarkan ijazah ini. Ya. 1985. Jadi kurang lebih 6 tahun. 6 tahun nilainya 2,78. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kalau saudara saksi ingat, apakah kakaknya pernah bercerita bahwa di UGM itu khususnya Fakultas Kehutanan bisa lulus dengan nilai di bawah 2? Tidak pernah cerita, Pak. Tidak pernah cerita? Tidak pernah. Cukup dari kami, mungkin dilanjutkan rekan kami. Ya, terima kasih. Ya. Terakhir ya Pak ya. Izin Mas Terus. Terakhir silakan. Ya. Kami lanjutkan. Ya. Majelis, saudara saksi. Ya, tadi sudah disinggung sedikit tentang masa studi dari Pak Bambang Rudiharto. Menurut saksi tadi kan sudah dijelaskan bahwa Pak Bambang Rudiharto ini kan seorang kutu buku. Betul Pak, yang saya tahu. Ya, apakah Pak Bambang Rudiharto ini termasuk mahasiswa yang mungkin pintar, menengah, atau mungkin agak kurang kalau dari sisi nilai akademis? Saya tidak tahu Pak, yang jelas beliau itu kutu buku Pak. Mungkin kalau belajar terus kerjaannya. Belajar terus. Ya. Dengan IPK 2,78 itu mendapatkan predikat apa? Predikatnya. Kalau di sini ada predikat memuaskan Pak. Memuaskan berarti. Kalau menurut daftar nilai program S1. Memuaskan. Iya Pak. Jadi pada tahun 85 IPK 2,78 predikatnya adalah memuaskan. Menurut ini Pak, daftar nilai. Menurut daftar nilai. Betul. Padahal beliau tadi kan angkatannya angkatan tahun 79. Berarti menempuh 6 tahun dengan IPK 2,7978 itu predikatnya adalah memuaskan. Baik, saya lanjutkan. Di dalam ijazah itu fotonya apakah capnya terlihat jelas? Terlihat jelas Pak untuk foto almarhum kakak saya. Apakah ada lintasannya yang mengenai fotonya itu? Apakah terlihat merah juga? Jelas Pak, terlihat ada lintasan merahnya. Ya. Apakah dalam foto itu, mohon maaf, sebelumnya saya bertanya dulu, apakah Pak Bambang Rudiharto ini biasa menggunakan kacamata? Sepengetahuan saya tidak Pak. Apakah beliau minus atau tidak begitu? Tidak. Tidak. Dalam foto ijazah itu, apakah beliau memakai kacamata? Tidak Pak. Apakah lazim ketika tahun 85 foto wisuda itu memakai kacamata? Saya tidak tahu Pak. Pendapat ahli. Baik, cukup. Ya. Kesempatan diberikan kepada tergugat satu Terima kasih. Alamatnya itu semuanya ini. Pada saudara saksi ya, terkait dengan keterangan yang telah saudara sampaikan, diantaranya bahwa kakak saudara almarhum Bambang Rudiharto pada masa hidupnya tidak pernah memberitahukan bahwa Pak Jokowi itu waktu menjabat sebagai Gubernur DKI sebagai alumni UGM. Benar ya? Betul Pak. Namun demikian, apakah juga pernah menjelaskan sebaliknya bahwa
dia adalah lulusan UGM. Itu pertanyaannya Pak. Ya, artinya di satu sisi sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum tergugat, saudara tadi kan memberikan keterangan bahwa adik saudara memang tidak pernah kakak ya tidak pernah menyampaikan sesuatu hal kepada saudara tentang status Pak Jokowi, bahwa dia adalah lulus UGM. Tidak pernah hal itu diterangkan ya? Tidak pernah Pak. Namun demikian, apakah pernah menerangkan sebaliknya bahwa dia bukan lulusan UGM? Pernah nggak hal itu disampaikan kepada saudara saksi? Tidak pernah Pak. Tidak pernah juga ya. Baik. Jadi tidak pernah menyampaikan tentang status Pak Jokowi alumnus atau bukan. Untuk selanjutnya saudara saksi Tidak suka gaduh. berkenaan dengan keterangan saudara setelah diperlihatkan bukti sebagaimana di dalam kode P7, saudara diminta untuk mencermati. Di satu sisi saudara memperhatikan dokumen asli, dalam waktu yang bersamaan saudara diminta untuk mencermati dokumen dalam bentuk fotokopi atau posting yang ada di X itu ya oleh Dian Sandi. Saudara menerangkan di sana terdapat perbedaan, benar ya, saudara saksi ya? Ya, yang saya lihat seperti itu Pak. Saudara saksi, perbedaan antara apa yang telah diposting di dalam X dengan dokumen asli milik kakak saudara ya. Tapi saudara belum pernah ya untuk melihat, mencermati yang pada akhirnya bisa memberikan penilaian bukti berupa ijazah kakak saudara asli dengan ijazah serupa tetapi juga asli. Belum membedakan saudara, belum pernah melihat ya. Saya tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Pak. Tidak pernah melihat. Hanya melihat yang diposting oleh atas apa yang ada di dalam posting tag oleh Dian Sandi. Betul Pak. Jadi apa yang saudara terangkan sebatas membenarkan bahwa benar ijazah atas nama Bambang Rudi Harto yang saat ini almarhum dan diajukan sebagai salah satu alat bukti oleh pihak penggugat itu benar-benar ijazah adik kakak saudara ke almarhum ya. Betul Pak, ijazah almarhum kakak saya. Sedangkan terkait dengan peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam perkara ini yang pada akhirnya saudara dihadirkan memberi keterangan sebagai saksi, itu tentang apa saudara tidak mengetahui? Ya, yang saya ketahui dari Mas Media kan soal gugatan terhadap ijazah Pak Jokowi. Tentang ijazah Pak Jokowi, namun yang menjadi pokok sengketanya apa saudara tidak tahu pasti ya? Tidak tahu pasti Pak, karena kan saya tidak baca gugatannya. Baik. Saya hanya mendengar dari pemberitaan terjadi ada satu gugatan tentang ijazah palsu. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian saudara saksi untuk memastikan kakak saudara almarhum Bambang Rudi Harto ini lulus, itu masuknya lulusnya tahun berapa tadi? Kalau melihat ijazahnya tahun 85 Pak. Tepatnya tanggal berapa? Kalau menurut ijazah tanggal 7 Mei 1985. 7 Mei ya. Oke. Saudara mengetahui kapan Pak Jokowi lulus sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam ijazah yang diposting di X tadi? Kalau tidak salah bulan November ya Pak ya. November. Berarti terdapat perbedaan ya? Ya, terdapat perbedaan. Tahunnya sama. Ya. Baik, yang mulia keterangan yang ingin saya jawabannya juga ya masing-masing ya keberatan di
Demikian ya Pak ya. Terima kasih telah memberikan keterangan sebagai saksi. Apa adanya yang Pak ya? Demikian. Terima kasih Bapak. Dan kita membuktikan hari ini tempat bukan kebenaran kalau itu ijazahnya 100% adalah palsu. Bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silakan. Nanti kita buktikan. Ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Agrosono masuk, Pak Agrosono biar di sampingnya juga Pak telah Imam. disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya cuma berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini. Juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4. Seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgarjo. Semuanya edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya. Alat bukti, barang bukti gitu. Jadi sangat sensitif lah. Nanti kalau kita bilang itu barang bukan barang bukti, nanti orang tersinggung. Kalau barang bukti harus penetapan pengadilan dulu sebelum disita seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia nanti lebih melek hukum bagi saya. Dua hal menarik yang saya sampaikan. Yang pertama keterangan Pak Ugroseno, Komjen Ugroseno, Purnawirawan, beliau long experience di dalam bidang penyidikan. Dua hal penting dari keterangan saksi kami, semuanya saksi fakta. Apa? Pertanyaan kami tadi, apakah pernah bertemu dengan seorang Jokowi? Beliau mengatakan pernah bertemu dan diundang. Dan beliau mengetahui pertama kali sebelum tim kuasa hukum tanya adalah dari media massa postingan Dian Sandi. Dan beliau akui Dian Sandi. Dan ketika kami tunjukkan ijazah asli maupun postingan Dian Sandi yang ternyata itu sama dengan yang ada di buku reuni, belum membenarkan bahwa itu seperti itu. Tetapi apakah itu Jokowi? Beliau tegas mengatakan keduanya itu bukan Joko Widodo. Yang kedua, kalau peradilan ini berjalan sebagaimana mestinya, saya mengatakan itu sekakmat dan sepakat dengan yang disampaikan oleh rekan kami Pak Wirawan Adnan bahwa pengadilan adalah tempat edukasi, pengadilan tempat benteng terakhir keadilan. Dan kita membuktikan hari ini tempat bukan kebenaran kalau itu ijazahnya 100% adalah palsu. Ya, jadi tidak ada. Terus yang ketiga ini yang sangat menarik. Kalau benar mereka itu mengatakan mendalihkan bahwa berkeberatan dengan gugatan kami, kenapa forum penting tentang pembuktian mereka tidak ambil? Polisi tergugat 4 yang notabene adalah menyita ijazah, kita saksikan sampai hari ini jangankan mengajukan bukti, bertanya pun tidak. Ya, oleh karenanya sesungguhnya kami sangat berterima kasih kepada orang-orang hebat, Pak
Ugroseno itu orang hebat. Kemudian sahabat kami Pak Rujito tidak mudah. Anda harus tahu Pak Rujito itu S2-nya di Australia bener. Australia bener. Asli. Dan beliau kalau Anda kenal namanya Buyung Nasution, beliau adalah MP, Managing Partner. Artinya partner yang aktif mengelola kantor Adnan Buyung Nasution. Jadi dua kredibilitas saksi pada hari ini kalau boleh saya mengatakan adalah 2-0. Terima kasih. Ya. Ini sulapan. Nah, Maaf, sebelumnya saya pengen salah satu dari wartawan yang di sini boleh memegang. Sebentar. Dalam mode foto yang resolusinya tinggi. Ya, siapa yang Ini kameranya akan itu? seizin Pak Rujito sebagai ahli waris dari Pak Bambang. Ini kami tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Ini jelasnya seperti ini. Jadi ini boleh difoto. Silahkan difoto, di scan boleh. Kalau asli itu boleh difoto. Silahkan. Ini adalah kebanggaan dari Pak Bambang bahwa beliau sudah menempuh UGM. Ini di bawah sinar matahari, jadi jelas. Ojo ditutup. Ke kiri, ke barat. Nah, ini di Terawang satu dicopot, di Terawang ini ini dilihat. Nah, dipegang boleh. Oke, biar Pak Rujito menjelaskan. Pak Rujito, silakan. Gimana ceritanya? Jadi mohon maaf, di sini ada watermarknya. Kelihatan enggak di kamera? Kelihatan watermark. Kemudian ada emboss di sini. Emboss di sini. Di sini ada embossnya. Kemudian tolong diperhatikan. Tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan. Ini menurut kami meragukan. Karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya apa, wartawan? Mohon maaf, teman-teman media, warnanya apa? Merah atau oranye? Oranye kan? Lah, ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan yang sana 500. Sesuai sana 100 juga, Pak. Tapi warnanya hijau. Ini 500 ini. 100, Pak. 100. Nah, kemudian yang lain adalah selain tadi ada watermark, ada emboss, kemudian tanda tangan. Di sini ini adalah logo dari UGM. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Tembus. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Nah, terus tembus ke sana. Nah, ini tembus di belakangnya. Seperti ini. Nah, ini dalam apa namanya cahaya seperti ini. Ini kelihatan. Kertas yang digunakan bagaimana? Kertas apa ini? Ada motifnya. Ya, kertasnya kotak-kotak. Ada motifnya kotak-kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi tidak susah itu. Ini embossnya jelas sekali di sini. Kalau di belakang ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silahkan. Nanti kita buktikan melalui uji karbon dan lain sebagainya. Ini bisa dibuktikan semua. Monggo Mas Rujito, silakan sampaikan pernyataan. Cukup ya. Ini juga ada Saya Pak. Bentar, Mas. Ini ada dokumen lagi yang mohon maaf. Tolong dilihat pernyataan dari Bareskrim bahwa ada pernyataan Jokowi menempuh berapa SKS? 130 plus 60. Ini jumlahnya berapa ini? Ini silakan dilihat. 161. Tadi udah kami tanyakan. Ini silakan difoto. Bagi yang ada yang punya foto ini, mohon maaf saya. Hati-hati loh, jadi dipegang kalau itu rusak nanti. Jadi gitu aja. Jangan dibuka, rusak nanti. Difoto, silakan difoto. Oke. Hati. Sebaliknya. Nih, share aja bagi-bagi. Ini 161. Ini boleh dibuktikan 161 SKS. Kalau ada yang kuliah di kehutanan menempuh 200 lebih SKS, kuwi jenenge kebablasan. S3. Gitu. Tapi kalau di bawah 161 ya. Oh ya, dekannya ini tanda tangan pembanding. Kenapa saya bilang mencurigakan? Karena ini tanda tangan yang
asli seperti ini. Terus bro, nilainya itu pakai ketik bro, tidak ada tulis tangan ini jumlah kreditnya itu pakai nilainya diketik. Tidak ada pakai tangan. Tangan tidak ada.